Halo guys, kembali lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan membahas alur film yang cukup begitu menarik. Film ini menceritakan tentang seekor tikus yang memiliki bakat memasak. So, daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja masuk ke alur filmnya. Namun sebelum masuk ke alur filmnya, alangkah baiknya kalian memencet tombol subscribe, like, dan juga share. Oke. Cerita akan diawali dengan memperlihatkan berita tentang seorang koki yang begitu hebat yang bernama Gusto. Namun di sini kita tidak akan membahas tentang koki tersebut, melainkan kita akan membahas tentang seekor tikus yang bernama Remy. Di sini Remy tidak seperti kebanyakan tikus yang sering makan uang rakyat. Di sini Remy tikus yang berbeda. Ia memiliki indera perasa dan indera penciuman yang lebih tajam dibandingkan tikus-tikus yang lain. Terlihat di sini di saat ayahnya ingin memakan sepotong apel, Remy pun langsung mencegahnya dikarenakan apel itu sudah terkena oleh racun tikus. Dan benar saja di sini Remy pun menemukan banyak sekali racun tikus yang tertutupi oleh sebuah kain. So what's wrong? Don't eat that! What's going on? Turns out that funny smell was rat poison. Di sini ayahnya pun melihat potensi anaknya dan di sini ayahnya pun menyuruh Remy untuk menjadi tikus yang tukang cek makanan agar mereka aman dari racun tikus. Clean. Dan terlihat di sini ayahnya yang begitu bangga kepada Remy. Namun di sini Remy yang tidak bangga dikarenakan mereka hanya mendapatkan makanan dari tempat sampah. Dan di saat mereka sedang makan bersama di meja makan, di sini Remy pun enggan untuk memakan itu. Dan di sini Remy pun mengatakan kalau makanan yang mereka makan adalah sebuah sampah. Mengapa mereka tidak pergi ke dapur untuk mengambil makanan? Dan di sini ayahnya pun mengatakan kalau kaum mereka harus menjauhi kaum manusia. Secondly, stay out. Dan di saat Remy sedang ada di dalam dapur, terlihat di sini ia melihat sebuah acara memasak yang dibawahi oleh Gusto. Dan di saat Remy setelah melihat acara tersebut, ia pun langsung mencari bahan makanan dan ia pun menemukan sebuah jamur liar atau mushroom. Di sini Remy pun meminta tolong kepada saudaranya yang bernama Emil untuk menyembunyikan makanannya. Dan di saat di perjalanan ingin menyembunyikan makanannya, di sini Remy pun menyium bahan makanan dan ternyata bahan makanan itu berupa sebuah potongan keju. Dan di sini Remy pun berniat untuk memasak kedua bahan makanan tersebut. Is to keep turning it. Get this. Dan di saat bahan makanan itu sudah matang, di sini Remy merasakan bahan makanan itu kurang sedikit bumbu dan ia pun berniat untuk masuk lagi ke dalam dapur untuk mencari bumbu yang kurang. The next storm comes. We'll go up on the roof. Dan di saat Remy sedang mencari bumbu bahan makanannya, di sini ia melihat berita tentang kematian koki idolanya yaitu Gusto, dikarenakan restorannya yang kehilangan satu bintang yang dikritik makanannya oleh kritikus internasional yang bernama Antonio Igo. Which, according to tradition, Dan tak lama sang nenek tua itu pun pemilik rumah langsung terbangun dan terlihat di sini nenek itu pun terkejut melihat ada tikus di rumahnya dan ia pun langsung mengambil air shotgunnya untuk menghabisi kedua tikus itu. Terlihat di sini Emil yang begitu panik ia malah pergi ke atas dan hasil ini tempat persembunyian mereka pun terbongkar. Dan di sini para tikus itu pun langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Dan di saat para tikus itu sedang pergi menuju keluar, di sini terlihat Remy yang ingin mengambil buku masakan itu. Dan alhasil di sini ia pun langsung kembali lagi untuk mengambil buku tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini para koloni tikus itu menuju ke sebuah sungai untuk pergi menggunakan perahu yang telah mereka siapkan. Namun terlihat di sini Remy yang ketinggalan pun ia langsung mencoba untuk menyusul koloninya dan terlihat sini sang nenek itu pun masih mengejar-ngejar para tikus tersebut dan hasil di sini Remy pun tertinggal oleh para koloninya. Dan di saat Remy sedang ada di dalam solokan, ia pun kebingungan untuk memilih jalur yang mana. Di sini Remy pun langsung memilih salah satu jalur tersebut dan alhasil jalur itu tidak begitu mulus.
Dan di saat Remy sedang ada di dalam solokan, terlihat di sini ia yang mulai putus asa dikarenakan dirinya yang tertinggal oleh koloninya. Dan di sini Remy pun mencoba untuk membuka buku resep masakan itu. Terlihat di sini gambar Gusto malah bisa berbicara kepada Remy, dan gambar tersebut pun memberikan motivasi hidup kepada Remy. Dan di sini Remy pun langsung bergegas untuk keluar dari solokan itu. Ternyata di sini Remy sudah tiba di atas kota Paris. Dan alangkah beruntungnya di sini Remy pun bisa melihat restorannya Gusto. Dan sementara itu terlihat di sini di dalam restoran itu terlihat para chef dan juga koki yang sedang mempersiapkan hidangan untuk para tamunya. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan seorang pemuda yang akan melamar kerja di restoran itu, dan pemuda itu yang bernama Linguini. Lalu di sini kita diperhatikan dengan sang kepala koki yang bernama Skinner. Lalu di sini ada salah satu koki yang menyarankan untuk segera menerima Linguini dikarenakan Linguini anak dari Renata yang dulunya pacarnya Gusto. Dan alhasil di sini Linguini pun diterima kerja situ, bukan menjadi koki melainkan menjadi tukang bersih-bersih. Without the knife. We needed a governor. Dan sementara itu terlihat di sini Emil yang sedang memperhatikan dapurnya Gusto dari atas, dan terlihat di sini Emil yang mengetahui seluruh koki yang ada di dapur tersebut. Dan di saat Linguini sedang bekerja, ia pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah sup, dan di sini ia pun berniat untuk membuat sup itu lagi, namun dengan bahan-bahan yang ia tidak tahu. Dan terlihat di sini Emil yang melihat hal itu, ia pun mulai kesal dan ia pun langsung memperbaiki sup itu dengan baik. Dan di saat Remy sedang memperbaiki sup itu, di sini ia pun kegep oleh Linguini, dan Linguini pun langsung menangkap Remy dan memasukkannya ke sebuah boboko. Lalu terlihat di sini skater yang memarahi Linguini dikarenakan ia yang kelihatan memegang centong. Dikarenakan di sini Linguini hanya bertugas bersih-bersih, bukan bertugas untuk membuat hidangan. Dan tak lama ada salah satu koki yang mengambil sup tersebut untuk disajikan ke pelanggan. Dan tak lama pelayan itu pun mengatakan kalau pelanggan itu menyukai supnya dan ingin bertemu dengan sang koki pembuat sup. Lalu di sini skater pun langsung mencicipi sup yang dibuat oleh Linguini, dan terlihat sini sup itu cukup enak. Dan di saat skater ingin memecat Linguini, ada salah satu koki perempuan yang membela Linguini dikarenakan Linguini harus diberikan kesempatan, dan koki itu yang bernama Cornet. Dan di saat Remil ingin keluar dari dapur itu, di sini ia pun ketahuan oleh skater, dan untungnya di sini Linguini pun langsung memasukkan Remil ke dalam toples dan langsung menyuruh Linguini untuk membuang tikus itu jauh-jauh dari restoran. Dan di saat Linguini ingin membuang Remil, ia pun tidak tega untuk membuang tikus itu. Dan di sini Linguini malah mengajak Remil curhat, dan terlihat di sini tikus itu yang mengerti dengan perkataannya Linguini. You can. Look, don't be so modest. Dan terlihat di sini Linguini pun membawa Remil ke rumahnya yang begitu sempit. Namun meskipun rumahnya itu begitu sempit, Linguini memiliki spot yang begitu indah dikarenakan rumahnya yang langsung menghadap ke menara Apple. So, you know, what's... Dan keesokan harinya terlihat di sini Remil yang mencoba untuk membuat sarapan, dan di saat Linguini mencicipi buatan sarapannya Remil, ia pun begitu terkejut merasa telur itu begitu enak. Dan di sini Remil pun mengatakan kalau ia menggunakan bumbu-bumbu itu maling dari sang tetangga. Di sini Linguini pun tidak menyukai dengan hal itu, dan ia pun berniat untuk membelikan sejumlah bumbu untuk Remil memasak di rumah. delicious, but don't steal. I'll buy some. Dan sementara itu terlihat di sini para koki yang sedang membaca ulasan tentang supnya yang kemarin dimakan oleh seorang kritikus
habis makanan, dan ulasan itu pun mengatakan kalau sup itu begitu enak dan rating restoran itu pun mulai naik. Dan sementara itu di luar, terlihat di sini Linguini yang kebingungan untuk menyimpan Remy di mana. Dan di saat Linguini masuk ke dalam dapur, terlihat dirinya yang begitu seperti cacing kepanasan, dan ternyata di sini Linguini menyembunyikan Remy di dalam bajunya. Dan di sini scanner pun menyuruh Linguini untuk membuat sup yang seperti kemarin lagi. Dan terlihat di sini Linguini di saat ingin membuat sup, ia pun bertingkah aneh seperti layaknya cacing kepanasan. Kalau di sini Linguini pun izin untuk ke belakang, dan terlihat di sini Linguini bersama Remy pun sedang memikirkan cara bagaimana dirinya bisa menyembunyikan Remy dengan aman. Like I'm being controlled by a tiny rat chef. Dan ternyata di sini Linguini pun menyembunyikan Remy di balik topinya. Dan terlihat di sini mereka berdua pun mencoba untuk berlatih agar mereka berdua bisa kompak. Dan selesai mereka berdua latihan bersama, di sini akhirnya Linguini pun berhasil membuat sup itu yang seperti kemarin. Dan di sini Scatter pun menyuruh Linguini untuk belajar kepada Cornet agar dirinya tidak hanya melulu bisa membuat sup. Dan di sini Linguini pun langsung menghampiri Cornet. Terlihat di sini Cornet sepertinya orangnya yang begitu tegas. Dan sementara itu terlihat di sini Scatter yang sedang ada di dalam ruangannya, ia pun sedang melihat-lihat surat. Dan terlihat di sini Scatter yang membuka salah satu surat itu, dan ternyata surat itu adalah sebuah surat warisan dari Renata yang mengatakan kalau Linguini adalah anaknya Gusto. Dan mendengarkan hal itu, di sini Scatter pun mulai panik dikarenakan di dalam surat warisannya Gusto mengatakan apabila 2 tahun setelah kematiannya Gusto tidak memiliki keturunan, restoran itu akan jatuh kepada dirinya. Namun sekarang di sini ada Linguini sebagai anaknya, dan mau tidak mau restoran itu harus diberikan kepada Linguini. Dan di sini sang pengacara itu pun menyuruh Scatter untuk tenang, dan di sini sang pengacara itu pun mengambil topi kokinya Gusto dan mengambil sebuah rambut untuk menyocokkan DNA Linguini dengan Gusto. Then what are you worried? I will need you to collect some. Dan sementara itu terlihat di sini ada seonggok pelanggan yang minta untuk mengeluarkan menu baru dikarenakan pelanggan itu yang sudah bosan makan menu itu mulu. Dan di sini sang pelayan itu pun langsung bergegas menuju ke dapur untuk menyampaikan keinginan pelanggan tersebut. Dan terlihat di sini para koki itu pun terkejut melihat pelanggan yang ingin menu baru dikarenakan mereka yang belum pernah membuat menu baru setelah kematiannya Gusto. Dan di sini Scatter pun langsung menyuruh Linguini bersama Cornet agar bisa membuat menu baru. Dan terlihat di sini mereka berdua pun langsung membuka resep masakan Gusto yang bernama roti manis ala Gusto. Dan terlihat di saat mereka sedang ingin memasak resep itu, mereka pun berselisih antara Linguini, Cornet dan juga si Remy. Dan pada akhirnya menu itu pun siap disajikan, dan terlihat di sini sang pelayan itu pun langsung bawa menu itu kepada para pelanggan. Dan alhasil di sini para pelanggan itu pun ternyata menyukai masakannya Linguini sampai masakan itu pun menjadi best seller di restoran tersebut. Dan terlihat di sini Linguini bersama teman-temannya sedang merayakan keberhasilannya. Dan tak lupa di sini Linguini pun mengasih sesuatu untuk Remy sang tikus kecil berupa beberapa makanan mewah. Dan di saat Remy sedang menikmati makanannya, tak lama di sini ia pun mendengar ada sesuatu. Dan di saat ia menghampiri sesuatu itu, ternyata itu adalah saudaranya, yaitu Emil. Di sini Remy yang melihat saudaranya, ia pun bergegas masuk untuk mengambil beberapa makanan untuk dimakan oleh saudaranya. See? Dan sementara itu terlihat di sini Linguini pun diajak ke ruangannya Scatter. Terlihat di sini Scatter yang mengajak Linguini minum minuman. Dan di saat di dalam ruangan itu, di sini Scatter pun mencoba untuk menanyakan kepada Linguini di manakah ia belajar memasak. Namun dikarenakan Linguini yang begitu sangat mabuk, ia pun tidak menjawab pertanyaannya Scatter. Nobody knew. You know something about Dan kita kembali lagi kepada Remy. Di sini Emil pun menyuruh Remy untuk kembali kepada koloninya sebentar. Dan terlihat di sini ayahnya Remy yang senang mengetahui putranya masih hidup. Ia pun langsung membuat pesta untuk penyambutan Remy.
Dan terlihat di sini ya, Remy yang sedang berbincang dengan ayahnya. Ia pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa lama tinggal bersama sang ayah beserta keluarganya. Namun di sini ayahnya memaksa kalau Remy harus tinggal bersamanya. Dan di sini Remy pun mengatakan kalau ia ingin tinggal bersama manusia. Dan di sini ayahnya pun membawa Remy ke sebuah tempat untuk menunjukkan bagaimana sadisnya manusia kepada kaum tikus. Gets a little too comfortable around belongs to the enemy. Namun di sini Remy tetap kekeh kepada pendiriannya, dan di sini Remy pun meninggalkan ayahnya. Dan keesokan harinya terlihat di sini Remy yang kembali lagi ke restoran, dan terlihat di sini Remy yang masuk ke dalam dapur. Ia pun melihat Linguini yang sedang ketiduran, dan di sini Remy pun langsung masuk ke dalam topinya Linguini dikarenakan di luar ada seorang, dan ternyata seorang itu adalah Karnet yang telah tiba di restoran, dan ia pun tertegun melihat dapur yang begitu bersih. Di sini Karnet pun langsung memberi apresiasi kepada Linguini. Namun di sini Linguini tidak meresponnya, dan di sini Karnet pun yang kaget mendengar Linguini mengorok di depannya. Ia pun langsung menghantarkan tangannya itu kepada Linguini. Dan di sini dikarenakan Karnet yang begitu evil kepada Linguini, di sini Karnet pun meninggalkan Linguini keluar, dan seusainya sadar dari tidurnya di sini Linguini pun langsung mengejar Karnet. Dan di saat di parkiran terlihat di sini mereka berdua sedang mengungkapkan isi hati satu sama lain, dan kejadian itu pun terjadi. Dan sementara itu terlihat di sini sang kritikus yaitu Anton Ego sedang mengulas sebuah restoran, dan tak lama di sini sang asisten pun membawakan sebuah surat yang mengatakan kalau restoran Gusto kembali lagi terkenal. Di sini Anton Ego pun berniat untuk mendatangi restoran itu dan menyicipi makanannya. How could it be? Dan scene pun beralih kepada skater. Terlihat di sini skater yang dihampiri oleh sang pengacara. Di sini sang pengacara itu pun mengatakan kalau DNA yang ia bawa kemarin betul adanya kalau Linguini adalah anaknya Gusto. Dan di sini skater pun mulai panik dikarenakan ia mau tidak mau harus menyerahkan restoran itu kepada Linguini. Look at him out there, pretending. Dan malam harinya terlihat di sini Linguini yang sudah berpacaran bersama Kornet. Mereka berdua pun pergi jalan-jalan sampai di sini tidak sadar kalau topinya terjatuh. Dan terlihat di sini Remy yang kebingungan ingin pergi kemana. Ia pun memutuskan untuk pergi kembali ke restoran. World really saw me. Dan di saat Remy ingin memasuki dapur, di sini ia pun dihampiri oleh Emil sang kakak, dan ternyata di sini Emil membawa sejumlah temannya. Dan mau tidak mau di sini Remy pun harus mengambil beberapa makanan untuk teman-teman Emil. Dan di saat Remy ingin memasuki kulkas, terlihat di sini kulkas itu terkunci. Di sini Remy pun langsung mengambil kunci itu di ruangannya skater. Namun di saat ingin mengambil kunci itu, terlihat di sini ada surat wasiatnya Gusto, dan Remy pun membaca kalau isi surat itu menjelaskan kalau Linguini adalah anaknya Gusto, dan Linguini juga lah berhak atas restoran ini. Son? I have a son? Tak lama skater pun masuk ke dalam ruangannya. Di sini skater yang melihat ada tikus di ruangannya, ia pun mencoba untuk mengejar tikus itu dikarenakan Remil yang mengambil surat wasiat tersebut. Dan akhirnya di sini kejar-kejaran pun terjadi. Dan seusai skater kejar-kejaran bersama Remil, di sini ia pun ingin kembali lagi ke ruangannya, dan ia pun terkejut melihat ada Linguini di dalam ruangannya. Dan di sini Kornet pun mengatakan kalau restoran ini sudah hak jadi milik haknya Linguini, dan di sini skater pun langsung dipecat dari pekerjaannya. You are in his. Lihat di sini Linguini yang sudah berhasil menjadi pemilik restoran pun ia pun akhirnya bisa membeli rumah yang cukup besar untuk dirinya. Dan terlihat di sini di saat Linguini sedang diwawancarai oleh para wartawan, ia pun terlihat gugup dikarenakan para wawancara itu menanyakan bagaimana caranya Linguini belajar memasak.
But you weren't aware of that fact. Dan tak lama di saat Linguini sedang diwawancari oleh para wartawan, di sini sang kritikus makanan pun datang kepada Linguini dan terlihat di sini auranya yang begitu mencekam. Dan di sini sang kritikus itu pun mengatakan kalau dirinya akan datang keesokan harinya untuk menyicipi masakan Linguini. Tomorrow night with high expectations. Dan terlihat di sini setelah press conference pun terlihat di sini Linguini bersama Remy pun malah bertengkar dikarenakan Linguini yang selalu mengutamakan Garnet, dan hasil di sini Linguini pun membuang Remy di luar. Di sini Remy yang kesal kepada Linguini pun menyuruh Emil saudaranya untuk memanggil para koloni yang akan memasuki restoran itu di saat restoran itu tutup untuk mengambil seluruh makanan yang ada di dalam kulkas. Dan tak lama Linguini pun datang ke restoran itu. Di sini terlihat Linguini yang mencoba untuk meminta maaf kepada Remy. Namun di sini Emil, kakaknya Remy, yang begitu koroh, ia pun tidak sengaja terjatuh. Di sini Linguini yang tidak sengaja mendengar hal itu, ia pun langsung masuk ke dalam kulkas. Dan alhasil di sini Linguini pun terkejut melihat banyak sekali tikus di dalam kulkas tersebut. Lalu di sini Linguini pun mengusir koloni tikus itu termasuk Remy. Dan keesokan harinya terlihat di sini Remy yang sedang memperhatikan Linguini memberikan semangat kepada teman-temannya. Tak lama Emil pun menghampiri Remy dan mengatakan kalau dirinya menemukan sebuah makanan. Di sini Remy yang mengetahui kalau itu makanan adalah sebuah umpan jebakan, ia pun langsung mendorong Emil, dan alhasil di sini Remy lah yang tertangkap oleh umpan tersebut. Dan di saat Remy sedang ada di dalam bagasi, ia pun terkejut melihat bagasi itu telah rusak. Ternyata itu ulah kakak dan ayahnya yang akan segera mengeluarkan Remy dari kurungan tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini para koki yang begitu sibuk untuk mempersiapkan pesanan pelanggan, dan di sini salah satu koki itu pun tetap menanyakan bagaimana caranya Linguini membuat menu baru untuk disodorkan kepada Anton Ego. Dan disinilah Linguini mengakui kalau dirinya tidak pandai memasak, dan justru yang bisa memasak adalah si Remy tikus tersebut. My actions. Dan terlihat di sini para koki itu pun terlihat kecewa kepada Linguini, dan terlihat di sini juga para koki itu pun meninggalkan Linguini satu persatu. Dan terlihat di sini Remy yang sedang menggalau memikirkan tentang nasibnya yang tidak bisa menjadi koki. Tak lama di sini ayahnya pun menyadari kalau keinginan anaknya hanya ingin bisa memasak, dan di sini ayahnya pun langsung memanggil seluruh koloni untuk membantu Remy memasak. Namun tak lama terlihat di sini ada inspektur yang memasuki dapur itu. Di sini Remy pun langsung menyuruh para koloni itu untuk mengikat inspektur dan langsung memasukkannya ke dalam kulkas. Dan di sini Remy pun langsung membagi koloninya untuk mempersingkat waktu agar cepat selesai memasak. Dan terlihat di sini Linguini yang melihat para tikus itu bersemangat membantunya, ia pun langsung bersemangat kembali dengan menjadi pelayan. Dan tak lama di sini Garnet pun datang, dan alangkah terkejutnya ia mengetahui kalau isi dapur isinya penuh dengan tikus. Dan di sini Remy pun menunjukkan resep yang akan disajikan kepada Anton Ego, yaitu resep yang bernama ratatouille. Dan singkatnya ratatouille itu pun siap dihidangkan. Lalu di sini Linguini pun langsung mengantarkan pesanan itu kepada Anton Ego, dan di saat Anton Ego memakan masakan itu, ia pun terlihat menikmati makanannya, dan ia pun merasa kalau makanan ini seperti makanannya dulu dimasaki oleh sang ibu. Dan terlihat di sini Skinner yang sedang menyamar pun langsung memasuki dapur dan langsung ingin bertemu dengan sang koki pembuat ratatouille. Namun alangkah terkejutnya di sini ia melihat kalau banyaknya
tikus yang ada di dapur tersebut. Dan di sini para koloni tikus itu pun langsung mengikat Skinner dan langsung memasukkannya ke dalam kulkas seperti layaknya inspektur kesehatan. Kalau di sini Antonigo pun ingin bertemu dengan sang chef dan terlihat di sini Linguini yang kebingungan. Ia pun mengatakan kalau bukan dirinya yang memasak. Dan di sini Linguini pun langsung mengajak Cornet dan di sini Cornet pun mengatakan kalau Antonigo ingin bertemu dengan sang chef, dia harus menunggu restorannya sepi dari pengunjung. Akhirnya di sini Antonigo pun bertemu dengan sang koki yaitu Remy si tikus dan di sini Linguini pun menjelaskan kalau semua masakan yang ada di restoran ini diciptakan oleh sang tikus tersebut. Terlihat di sini Antonigo yang awalnya tersenyum, ia pun langsung memberikan muka datar dan langsung meninggalkan restoran begitu saja. Thanks us for the meal and leaves without another. Dan keesokan harinya ulasan tentang restoran Gusto pun keluar. Terlihat isi ulasan itu mengatakan kalau masakannya begitu enak, namun dikarenakan usahawan Gusto menggunakan tikus dan ada yang melaporkannya, di sini restoran pun mau tidak mau harus ditutup. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan Antonigo yang sudah tidak menjadi kritikus makanan. Terlihat di sini ia yang berinvestasi kepada Linguini, Cornet dan juga Remy untuk membangun sebuah restoran. So buat kalian yang suka konten seperti ini membahas alur cerita film, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Oke, see you next video. Bye bye.